Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, serta salawat berangkaikan salam tak lupa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita nikmat iman kepada Allah dan Islam untuk menjalankannya agar surga dekat dengan kita. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kisah seorang pemuda yang terkenal di langit, yaitu Uwais Al-Qarni. Dikisahkan Uwais Al-Qarni adalah pemuda yang sangat miskin, kemudian beliau hanya tinggal dengan ibunya yang tua, lumpuh, dan buta. Uwais Al-Qarni pemuda Yaman yang sangat terkenal, rajin beribadah, sholat tepat waktu, mengaji, dan ibadah-ibadah lainnya beliau selalu melaksanakan dengan baik dan benar. Uwais Al-Qarni dikisahkan beliau memiliki penyakit sopak, yaitu penyakit yang mana badan beliau dipenuhi dengan bintik-bintik putih. Kemudian beliau adalah orang yang sangat miskin yang tinggal bersama ibunya yang buta dan lumpuh. Untuk menghidupi kehidupan mereka sehari-hari, beliau adalah seorang pengembala kambing. Beliau di pagi hari selalu berpuasa dan di malam hari selalu bermunajat kepada Allah. Betapa mulianya beliau selalu beribadah kepada Allah. Suatu ketika ibunda Uwais Al-Qarni meminta kepada Uwais untuk menghajikan beliau di Baitullah. Ibunda berkata, "Wahai anakku, aku sudah tidak akan lama lagi bersamamu. Tolonglah engkau ikhtiarkan aku bagaimana caranya agar kita dapat beribadah haji bersama." Uwais Al-Qarni tak menjawab apapun kepada ibunya karena beliau tahu betul ketika kita ingin pergi ke Mekah, di situ kita harus mempunyai bekal yang cukup, kemudian kendaraan untuk memapa ibunya atau membawa ibunya ke Baitullah. Tapi niat baik Uwais Al-Qarni tidak putus. Beliau mencari cara bagaimana supaya keinginan ibunya itu tersampaikan. Jadi karena beliau adalah seorang pengembala kambing, beliau selalu menyisihkan uangnya untuk berbagi kepada orang yang sesamanya juga tidak mampu, kemudian menyisihkan uangnya yang lainnya untuk membeli kambing. Nah, dengan kambing itu beliau membuatkan kandang di bukit. Setiap harinya beliau selalu menggendong kambing itu dari atas bukit menuju ke bawah bukit lagi, sampai orang-orang di sekeliling beliau berkata bahwa Uwais sudah gila, Uwais sudah gila. Kenapa demikian? Karena Uwais menggendong anak kambing tersebut untuk sampai ke kandangnya dan selalu turun bukit pun untuk mengambil makanan untuk kambingnya. Nah, itulah yang Uwais lakukan. Setelah 8 bulan kemudian, karena anak kambing itu pun sudah menjadi 100 kilo dan otot-otot Uwais juga sudah menjadi kuat, karena selama 8 bulan itu beliau selalu mengerjakan, menggendong kambingnya, memberi makan, kemudian mengantarkan kembali ke bukit untuk diambilkan makanannya, dan seperti itu selama 8 bulan. Setelah 8 bulan kemudian tibalah masa di mana orang-orang akan bersiap menunaikan haji. Orang-orang yang lainnya menggunakan unta dan perbekalan yang cukup. Tetapi Uwais karena begitu fakirnya beliau, begitu miskinnya beliau menggendong ibunya dari Yaman menuju Mekah.
dan itu ditempuh sebanyak 1119 km. Sesampainya di Baitullah, pada saat melakukan wukuf di Arafah, karena ibunya sangat terharu dengan keteguhan anaknya dan kesungguhan anaknya sampai beliau dapat berkunjung ke Baitullah, sang ibu dan Uwais pun berdoa, berterima kasih kepada Allah karena keinginan ibunya yang terakhir kali ini bisa tersampaikan. Di depan Ka'bah, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa ibuku." Ibunya pun menoleh kepada Uwais dan berkata, "Mengapa engkau meminta ampun untukku? Bagaimana dengan kamu?" Uwais pun menjawab, "Aku meminta ampun untukmu wahai ibu, karena jika engkau diampuni cukup dengan ridhomu, insya Allah kita akan bertemu di surga Allah." Setelah selesai mengantarkan ibunya ke Baitullah, karena beliau sangat mencintai Rasulullah dan ingin sekali bertemu dengan Rasulullah, maka Uwais pun meminta izin kepada ibunya, "Wahai ibuku, aku sangat ingin bertemu dengan Rasulullah, kekasih Allah. Aku sangat ingin berjumpa dengan beliau." Maka ibunya pun menjawabnya dan mengizinkan serta merestui kepergian anaknya. Tetapi dengan syarat, "Wahai Uwais, ingatlah bahwa aku ibumu yang sakit, yang butuh perhatianmu untuk segera pulang. Jika engkau sudah bertemu dengan Rasulullah ataupun telah sampai ke rumah Rasulullah dan bertemu dengan beliau, maka segeralah pulang." Uwais pun pergi ke kota Madinah untuk menemui Rasulullah dengan catatan beliau telah menyiapkan segala keperluan ibunya sampai beliau datang. Pergilah Uwais ke Madinah untuk bertemu Rasulullah. Dikarenakan semua teman-temannya dan orang-orang di sekelilingnya telah sampai ke Rasulullah, maka ia juga ingin sekali bertemu dengan Rasulullah. Bagaimana tidak? Rasulullah adalah kekasih Allah, utusan Allah yang menyampaikan syiar agama kita, yaitu agama Islam. Uwais sangat mendambakan untuk mendengarkan fatwa-fatwa dari Rasulullah, nasihat-nasihat Rasulullah. Itulah Uwais sangat ingin bertemu dengan Rasulullah. Sesampainya di kota Madinah, Uwais pun sampai di rumah Rasulullah. Tetapi yang ditemukan di sana bukanlah Rasulullah, melainkan istri Rasulullah, yaitu Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah membuka pintu dan menjawab salam yang disampaikan oleh Uwais. Uwais pun memberitahu maksud kedatangannya ke rumah Aisyah. Aisyah menjawab bahwa Rasulullah tidak ada di tempat. Rasulullah sedang berperang, yaitu pada saat itu perang Uhud. Nah, Uwais pun dengan muka yang murung, kecewa yang sangat berat karena sangat mendambakan bertemu Rasulullah, akhirnya bimbang. Apakah aku harus menunggu Rasulullah atau aku harus segera pulang karena ibuku sakit? Tetapi keinginannya terurungkan dengan nasihat ibunya yang mengatakan bahwa segeralah pulang apabila telah sampai di sana, apabila kamu sudah bertemu dengan Rasulullah. Tetapi karena keadaan yang tidak memungkinkan dan Rasulullah tidak ada di tempat, maka Uwais Al-Qarni pun pulang ke ibunya. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa betapa Uwais Al-Qarni sangat-sangat mendambakan ibunya, mencintai ibunya, dan mendengarkan nasihat ibunya. Keinginannya pun tercapai, tetapi tidak sesuai dengan keadaan, tetapi nasihat ibunya selalu ia junjung tinggi. Sahabat MI Ummu Sabri yang dirahmati Allah, Uwais Al-Qarni masuk agama Islam pada saat Rasulullah menyampaikan syiarnya di Yaman. Beliau sangat ingin bertemu dengan Rasulullah, tetapi keadaan beliau yang tidak memungkinkan untuk meninggalkan ibunya yang sedang sakit. Sesampainya Rasulullah di rumah dan bertemu
Aisyah binti Abu Bakar, yaitu istri Rasulullah. Rasulullah pun bertanya, adakah orang yang mencariku ketika aku meninggalkan tempat? Rasulullah pun lantas berkata, Aku mengira bahwa ada pemuda yang mencariku atau mencariku, yaitu Uwais Al-Qarni. Namanya adalah, pemuda itu bernama Uwais Al-Qarni. Pemuda itu sangat taat kepada ibunya dan sangat menyayangi ibunya serta memuliakan ibunya. Sayyidina Aisyah pun berkata, iya wahai Rasulullah, ada seorang pemuda yang mencari engkau. Beliau sangat ingin bertemu dengan engkau, tetapi beliau tidak dapat menunggu engkau karena mengingat pesan ibunya bahwa ibunya tidak dapat ditinggal lama. Rasulullah pun berkata kepada sahabat-sahabat yang ada di situ bahwa Uwais Al-Qarni adalah pemuda yang doa dan istighfarnya selalu diterima oleh Allah. Rasulullah pun melirik kepada Umar dan Ali karena pada saat itu yang akan bertemu dengan Uwais Al-Qarni adalah Umar dan Ali. Setelah Rasulullah wafat dan keadaan sudah menjadi kekhalifahan Umar selalu menanyakan kafilah-kafilah yang sampai di sana, yang berada di Madinah, bahwa adakah dari rombonganmu yang bernama Uwais? Tetapi beberapa saat itu tidak ada yang menjawab. Sampai suatu ketika ada kafilah yang menjawab, ya wahai khalifah, aku bersama dengan Uwais. Lantas dengan itu Umar dan Ali pergi ke peristirahatan mereka. Beliau menghampiri Uwais Al-Qarni. Pada saat kunjungan mereka melihat Uwais sedang sholat dan beliau menunggu untuk bisa bertemu dengan Uwais Al-Qarni karena mereka sangat mengingat ataupun ingin melakukan apa yang dikatakan Rasulullah bahwa temuilah pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Beliau adalah pemuda yang terkenal di langit. Beliau adalah orang yang sangat taat dan sangat menyayangi ibunya serta selalu melakukan apa yang Allah perintahkan. Sampainya di sana, Uwais telah sholat dan akan menemui mereka. Abu Bakar pun berkata, wahai pemuda, siapakah engkau? Uwais pun menjawab, aku adalah Abdullah. Umar pun dan Ali pun sedikit tertawa dan mengatakan, kami pun Abdullah, yaitu hamba Allah. Uwais pun mengatakan, ya, aku adalah Uwais Al-Qarni. Mengingat Rasulullah mengatakan bahwa yang dinamakan Uwais Al-Qarni, yaitu adalah dia mempunyai tanda di tangannya, tanda putih. Mengapa beliau mempunyai tanda putih? Karena sebelumnya beliau terkena penyakit sopak, dan untuk menandai bahwa dia adalah Uwais Al-Qarni, Allah menyembuhkan penyakitnya pada saat berhaji dengan ibunya, tetapi meninggalkan satu jejak, yaitu tanda putih di tangannya. Lantas karena yang di hadapan mereka adalah memang benar adanya Uwais Al-Qarni, Umar dan Ali pun berkata, doakanlah kami dengan doa yang baik serta istighfar yang bagus untuk kami. Uwais pun menjawab, seharusnya wahai khalifah, sayalah yang meminta istighfarmu dan doamu. Umar pun menjawab, kami hanya mengikuti perintah Rasulullah bahwa engkau adalah pemuda yang terkenal di langit dan doa serta istighfarmu Allah akan ijabah. Lantas dengan permintaan Khalifah Umar dan serta Ali, Uwais pun mendoakan mereka agar terjaga dari segala mara bahaya dan juga diampuni dosa-dosanya.
Setelah melakukan doa dan permohonan istighfar untuk mereka, Umar pun berinisiatif akan memberikan sebagian harta yang ada di Baitul Mal untuk Uwais Al-Qarni karena melihat kondisi kehidupannya yang sangat memprihatinkan. Tetapi dengan sopan dan penuh percaya diri serta kerendahan hati, Uwais menolak hal tersebut. "Wahai Khalifah, biarlah hari ini aku terkenal, tetapi setelah ini aku tidak mau lagi dikenali orang lain. Biarlah aku menjadi fakir dan seperti ini sampai tutup usiaku." Dari kisah Uwais Al-Qarni ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ketika kita berbakti kepada orang tua dan mendengarkan semua perintahnya, kita akan mendapatkan hikmah yang baik untuk kehidupan kita. Kita akan mendapatkan kemudahan dalam beribadah, mencari rezeki, serta keadaan kehidupan yang lebih baik. Pada zaman sekarang, kita sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai adik, sebaiknya ketika ada waktu salinglah mengunjungi, karena waktu tidak akan pernah kembali. Ketika kita masih punya orang tua yang uzur ataupun yang masih aktif, sesekalilah bertanya keadaan mereka. Mungkin dengan kita mempertanyakan keadaan mereka, kondisi mereka, mengunjungi mereka, mereka bisa terhibur dan bisa mendoakan kita yang lebih baik lagi. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.